Halo semua, saat ini kami sedang berada di gedung Indosat yang berada di Kota Semarang. Nah, saat ini kami akan melakukan wawancara dengan Bapak Aris Budianto selaku PIC Capability Building Kota Semarang. PT Indosat Terbuka adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia yang berdiri pada tahun 1967. Perusahaan ini awalnya berfokus pada layanan komunikasi internasional, dan pada tahun 1994 Indosat resmi melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan tiker saham ISAT. Dan pada tahun 2022 Indosat melakukan merger dengan Hutchison Tri Indonesia sehingga membentuk Indosat Ooredoo Hutchison, dan langkah ini memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia layanan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia dari segi jumlah pelanggannya. Visi dan misi dari PT Indosat Terbuka sendiri, yang pertama yaitu visinya menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia, yang kini bertransformasi menjadi perusahaan teknologi. Lalu misinya yaitu menghadirkan pengalaman digital kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia. Layanan utama pada PT Indosat yang pertama, layanan seluler, yaitu EM Tri Prabayar dan Pasca Bayar, dan yang kedua Tri Prabayar. Untuk internet dan data, paket internet untuk kebutuhan individu, rumah tangga, dan perusahaan, dan yang kedua solusi IoT atau Internet of Things untuk bisnis. Yang ketiga, komunikasi digital, yaitu aplikasi dan platform digital untuk hiburan, e-commerce, dan produktivitas, dan yang terakhir layanan korporasi, yaitu terdapat solusi ICT atau Information and Communication Technology, dan yang terakhir data center dan cloud computing. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. Visi Indosat untuk manajemen risiko ialah risk is managed as natural part of every activity and decision to deliver better performance. Yang dimana yang pertama mempertimbangkan lingkungan eksternal dan internal dalam mengembangkan strategi terbaik untuk mengelola risiko, dan yang kedua mengejar risiko untuk mengoptimalkan nilai pengembalian bagi para pemegang saham dan memastikan tingkat risiko yang dapat diterima dan mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan utama. Berikut merupakan struktur organisasi fungsi manajemen risiko yang diterapkan di Indosat.
Selanjutnya, komposisi dari IRMC antara lain yaitu IRMC atau Enterprise Risk Management Committee terdiri dari anggota Dewan Direksi Perusahaan dengan susunan sebagai berikut. Presiden Direktur dan Chief Executive Officer sebagai ketua, Direktur dan Kepala Keuangan sebagai wakil ketua, serta anggota BOD yang tersisa sebagai anggota tetap IRMC. Ketua kelompok BARM atau Business Acceptance Risk Management adalah sekretaris IRMC dan rapat IRMC hanya akan dihadiri oleh anggota IRMC. Namun, ketua atau wakil ketua dapat mengundang staf perusahaan lainnya jika diperlukan. Selanjutnya, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari IRMC antara lain yaitu untuk menerapkan proses manajemen risiko di seluruh organisasi perusahaan, untuk mempertimbangkan dan memantau risiko baik dari sisi positif dan negatif dalam penetapan strategi perusahaan, perencanaan bisnis, dan keputusan-keputusan utama, mengembangkan strategi dan kemampuan yang efektif untuk mengelola dan memantau risiko strategis dan portofolio yang signifikan, untuk mengusulkan perubahan terhadap kebijakan manajemen risiko dan memperoleh persetujuan BOC atas perubahan tersebut, untuk menentukan selera risiko dan toleransi risiko perusahaan, untuk mengidentifikasi dan menentukan risiko utama yang dilaporkan setiap triwulan kepada Komite Manajemen Risiko atau RMC dan pihak lain sebagaimana ditentukan oleh RMC, untuk meninjau dan mengesahkan laporan manajemen risiko yang disampaikan kepada RMC, untuk menentukan skor target jatuh tempo risiko perusahaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Risk Insurance Management Society, untuk mendapatkan persetujuan dari RMC untuk meninjau prioritas, staf, dan kinerja fungsi BARM termasuk mengusulkan anggaran tahunan, menetapkan skor tahunan, dan mengevaluasi kinerja tahunan. Oke, kemudian adalah meetings and proceedings dari IRMC. Yang pertama adalah frekuensi rapat. Jadi, rapat itu diadakan minimal 1 kali per triwulan atau sesuai kebutuhan melalui pertemuan fisik atau telekonferensi. Kemudian adalah kehadiran sah, di mana rapat itu akan dianggap sah jika dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota IRMC dengan kehadiran ketua dan wakil ketua sebagai syarat mutlak. Kemudian untuk keputusan dari IRMC itu dibagi menjadi 2, yakni dalam rapat, di mana berdasarkan suara terbanyak anggota yang hadir, dan kemudian adalah secara tertulis, yakni dengan disetujui dan ditandatangani oleh seluruh anggota. Kemudian untuk risalah rapat, jadi risalah itu mencatat semua penambahan, pembahasan, dan keputusan dan ditandatangani oleh peserta rapat dan disampaikan ke semua anggota dari IRMC. Kemudian yang terakhir adalah penyimpanan dokumen, di mana risalah dan resolusi tertulis disimpan oleh sekretaris dari IRMC sebagai bagian dari arsip resmi atau keputusan. Kemudian ada IRMC Sekretaris Responsibilities atau KPIS. Yang pertama ada persiapan pertemuan dengan tanggung jawab seperti pengiriman undangan, penentuan agenda, dan permintaan presentasi. Yang kedua ada pelaksanaan pertemuan dengan tanggung jawab seperti pencatatan keputusan dan daftar kehadiran. Yang ketiga ada tindak lanjut pertemuan dengan tanggung jawab seperti penyebaran draft surat edaran, distribusi surat edaran akhir, dokumentasi melalui email, dan tindak lanjut implementasi keputusan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu manajemen kinerja IRMC dengan melakukan penilaian kinerja IRMC terhadap KPI yang ditetapkan oleh RMC. Selanjutnya yaitu ada expected behavior. Untuk mencapai visi manajemen risiko, seluruh karyawan wajib diharapkan memiliki nilai-nilai seperti yang berikut. Yang pertama yaitu ada open and share, lalu ada rigorous and informed, lalu proactive and responsive, lalu balance cost or benefit focus, dan yang terakhir adalah everyone is responsible. Selanjutnya yaitu ada key responsibilities. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi risiko perseroan ketika direksi menetapkan strategi dan memantau kinerja perseroan, termasuk meninjau dan atau menyetujui panduan mengenai risk appetite perusahaan dan komunikasinya.
Dewan Komisaris dapat mendelegasikan seluruh atau sebagian tanggung jawabnya kepada Komite Manajemen Risiko. Lalu, Komite Manajemen Risiko membantu Dewan Komisaris dalam meninjau efektivitas kegiatan manajemen risiko di dalam perseroan dan memberikan saran kepada direksi jika diperlukan. Lalu, setiap kepala grup, kepala divisi, dan kepala departemen yang memiliki lebih dari 4 bawahannya harus menunjuk seorang risk champion atau yang merupakan bawahan langsung. Dan risk champion sendiri bertanggung jawab sebagai koordinator untuk semua kegiatan risiko dan konsolidasi dengan jaminan bisnis dan manajemen risiko, termasuk untuk mempersiapkan dan atau mengkinikan daftar risiko untuk lini yang menjadi tanggung jawab manajer terkait. Implementation of the policy. Kebijakan ini dilengkapi dengan Risk Management Framework atau yang dapat disingkat dengan RMF dan panduan yang selaras dengan ISO 31000 Risk Management Principles and Guidelines yang merupakan standar global untuk manajemen risiko. Standar ISO 31000 untuk manajemen risiko perusahaan, Enterprise Risk Management atau yang dapat disingkat dengan IRM, akan digunakan sebagai pedoman untuk kerangka kerja IRM di PT Indosat. Limitation Risk Management Policy. Meskipun Enterprise Risk Management memberikan manfaat yang signifikan, terdapat sejumlah keterbatasan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh yang pertama, kesulitan dalam mengantisipasi dan memperkirakan semua jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis. Yang kedua, penyebab risiko yang berada di luar kendali bisnis. Yang ketiga, penilaian manusia dalam pengambilan keputusan yang dapat keliru. Yang keempat, keputusan terkait respon terhadap risiko dan peluang serta penetapan pengendalian harus mempertimbangkan biaya dan manfaat secara relatif. Yang kelima, kegagalan dapat terjadi akibat kesalahan manusia, seperti kesalahan sederhana atau kekeliruan. Dan yang terakhir, pengendalian dapat disiasati melalui kolusi antara dua orang atau lebih. Keterbatasan ini menghalangi Dewan Direksi untuk memiliki jaminan mutlak atas tercapainya tujuan perusahaan. Resiko yang dihadapi PT Indosat. Kategori yang pertama ada resiko strategis, ada risiko makroekonomi, perubahan kondisi ekonomi dalam negeri, regional atau global yang mengubah tren, kebiasaan dan permintaan terhadap industri telekomunikasi Indonesia. Lalu ada risiko persaingan di industri telekomunikasi, tergerusnya APBU dari layanan suara dan SMS karena perkembangan layanan data, perang harga yang mengerus margin dari produk yang ada, tergerusnya pendapatan dari layanan komunikasi internasional. Kategori yang kedua ada risiko operasional, ada risiko proyek, waktu penyelesaian proyek, peluasan jaringan tidak bisa mengikuti cepatnya perubahan tren permintaan dan biaya untuk pelaksanaan proyek berpotensi meningkat karena perubahan teknologi yang cepat. Lalu ada risiko pelayanan. Kepadatan jaringan seluler dan terbatasnya ketersediaan spektrum dapat menghambat peningkatan jumlah pelanggan seluler dan dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan seluler perseroan. Kategori yang ketiga ada risiko finansial, risiko investasi, cepatnya perubahan teknologi yang menyebabkan pendeknya umur aset yang telah diinvestasikan. Lalu ada risiko belanja modal, keterbatasan untuk membiayai pengeluaran belanja modal untuk pertumbuhan perseroan. Kategori yang terakhir ada risiko kepatuhan. Ada resiko perubahan hukum dan kebijakan secara cepat terkait industri telekomunikasi yang berdampak pada berubahnya peta persaingan industri telekomunikasi. Lalu ada resiko denda dari kasus hukum yang dihadapi perseroan yang berdampak pada kemampuan keuangan dan citra dari perseroan. Evaluasi manajemen risiko yang diterapkan oleh PT Indosat dalam menghadapi resiko-resiko sebelumnya. Yang pertama ada evaluasi dan pelaporan dengan Komite Manajemen Risiko per kuartal. Yang kedua ada evaluasi dan diskusi tentang Komite Manajemen Risiko Eksekutif mengenai penerapan manajemen risiko secara keseluruhan. Yang ketiga ada evaluasi dan diskusi dengan para chief, senior vice president, asisten vice president di perseroan untuk kegiatan pengelolaan risiko operasional. Yang keempat ada pemantauan manajemen risiko yang dilakukan oleh semua chief. Yang kelima ada pelatihan dan sertifikasi untuk para risk champion di tingkat chief dan grup. Yang keenam ada pengarahan dan bantuan manajemen risiko untuk memiliki risiko baru dan risk champion baru untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan manajemen risiko mereka. Yang ketujuh ada e-learning, manajemen risiko bagi karyawan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan manajemen risiko mereka.
Yang ke-8 ada forum manajemen resiko, dan yang terakhir ada kampanye pentingnya penerapan manajemen resiko dan perilaku yang diharapkan untuk meningkatkan kesadaran semua karyawan atas manajemen resiko. Terdapat contoh risiko aktual yang terjadi di PT Indosat Terbuka. Salah satu contohnya yaitu kebakaran gedung pemancar. Tepatnya pada 1 Januari 2024 terjadi kebakaran di gedung pemancar Indosat Uridu Hutchison di Semarang yang diduga disebabkan oleh konsleting listrik di ruang baterai. Nah, insiden ini berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat yang mengakibatkan gangguan sinyal pada pelanggan AM3 dan 3 di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gangguan sinyal mulai dirasakan sejak pukul 9.45 WIB, namun layanan berhasil kembali normal pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat setelah api berhasil dipadamkan. Nah, dalam insiden ini Indosat segera melakukan pemulihan layanan dan bekerja sama dengan pihak kepolisian serta penyidik independen untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Sebagai bentuk kompensasi, pelanggan yang terdampak diberikan kuota gratis sebesar 1 GB. Saat ini kondisi gedung pemancar telah terkendali dan Indosat berencana memindahkan peralatan ke fasilitas lain yang berlokasi dekat. Dengan estimasi perbaikan gedung memakan waktu sekitar 3-6 bulan. Meski demikian, perusahaan memastikan bahwa insiden ini tidak berdampak pada operasional maupun kondisi keuangan mereka hingga 3 Januari 2024. Kemudian masuk ke pelayanan kesehatan karyawan. Jadi Indosat Uridu Hutchison atau IUH itu memprioritaskan kesejahteraan karyawan dengan pendekatan holistik yang mencakup kesehatan fisik dan mental. Nah, IUH ini memperluas cakupan asuransi kesehatan dan meluncurkan platform kesejahteraan terpadu yang menawarkan layanan konseling, pelatihan stres, dan dukungan lainnya. Namanya adalah program 360 Wellbeing yang memberikan akses konsultasi offline dengan ahli gizi, pelatih kebugaran, dan psikolog untuk mendukung kesejahteraan dari karyawan. Nah, program ini terkait erat dengan manajemen risiko karena mampu mengurangi potensi masalah kesehatan yang bisa mempengaruhi produktivitas dan kinerja, serta berfungsi sebagai strategi mitigasi risiko untuk menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif. Kemudian ada budaya perusahaan Indosat Uridu Hutchison. Yang pertama ada innovate atau inovasi. Indosat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dengan fokus pada pengembangan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan kinerja dan pengalaman pelanggan. Perusahaan berusaha untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di industri telekomunikasi. Yang kedua ada budaya empower atau pemberdayaan. Sekretaris IRMC menyatakan bahwa setiap karyawan di Indosat diberdayakan untuk berpikir dan bertindak seperti pemilik, menciptakan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Program-program pengembangan karyawan juga dirancang untuk memberdayakan mereka agar dapat mencapai tujuan pribadi dan organisasi. Lalu kemudian ada budaya yang ketiga yaitu co-create atau kreasi pertama. Indosat mendorong kolaborasi di antara karyawan dengan mengedepankan kerja tim dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari penghargaan yang diterima Indosat sebagai salah satu perusahaan terbaik untuk bekerja, yang mencerminkan budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif. Kemudian ada pengaruh budaya kerja. Yang pertama dalam segi kinerja. Budaya kerja di Indosat yang fokus pada empati, inovasi, dan kolaborasi cenderung meningkatkan produktivitas karyawan. Dukungan untuk pertumbuhan profesional melalui tantangan dan pelatihan dapat mendorong karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua, dalam segi motivasi. Kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan seperti komunikasi terbuka dan penghargaan atas kontribusi meningkatkan motivasi intrinsik karyawan. Penghargaan seperti Most Caring Company menunjukkan bahwa karyawan merasa dihargai dan didukung, yang memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Kemudian dalam segi interaksi antar karyawan, semangat gotong royong dan kolaborasi menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Interaksi lintas divisi yang didukung oleh perusahaan memperkuat hubungan kerja dan memfasilitasi kerja tim yang efektif. Lalu ada aspek positif dan aspek negatif dari budaya kerja. Yang pertama, aspek positif, yaitu lingkungan kerja yang mendukung. Lalu ada kesempatan berkembang, di mana Indosat yang fokus pada inovasi memberikan peluang bagi karyawan untuk berkembang dan menghadapi tantangan.
Lalu yang ketiga yaitu kolaborasi tinggi. Untuk aspek negatifnya, yang pertama ada tekanan pada kinerja. Tantangan yang tinggi dalam industri telekomunikasi dapat menyebabkan tekanan yang berlebih pada karyawan tertentu, terutama jika kurang dukungan dalam manajemen stres. Yang kedua yaitu adanya kesulitan adaptasi. Integrasi budaya dari dua perusahaan setelah merger yaitu Indosat dan Hutchison bisa memicu konflik atau kesenjangan budaya yang mempengaruhi kenyamanan kerja.